menjadi waktu hanya 4 hari. Hari Idul Adha, kalau misalkan besok dan nih hari Jumat Lebaran ya Idul Adha, berarti waktu motongnya hari Jumat, hari Sabtu, hari Minggu, terakhir hari Senin. Itu waktunya 4 hari. Dan yang ditanyakan begini, sering nih di mana-mana ditanyakan, kalau belum akikah boleh kurban apa enggak? Ya. Itu ya Bia. Itu mas saya udah teliti, udah survei, pertanyaannya di mana-mana sama gitu, ya. Ibu juga rupanya udah ngancam itu pertanyaan, kalau belum akikah boleh kurban apa enggak, begitu kira-kira ya. Ini pertanyaan musiman, ya. Musiman itu kalau mau korban aja ini ditanyain, ya. Kalau kiainya kata gurunya nanti yang belum akikah nggak boleh kurban, pasti bilangnya alhamdulillah, ya, duitnya aman, ya, karena belum akikah katanya. Tahun depan ditanya lagi, ya Pak Kiai, oke, Pak Rudin, itu yang belum akikah boleh kurban apa enggak? Kalau Kiainya jawab nggak boleh, ya, akhirnya uangnya selamat lagi, ya. Itu kalau gitu ribet itu, ya. Makanya itu dijawab dengan tuntas. Kalau kurban waktunya cuma 4 hari. Kalau akikah kapan aja boleh. Sekarang nih akikah boleh, ya. Nanti kurban malah lagi waktunya, ya. Tapi kalau udah waktunya kurban ya udah kurban aja, ya. Jangan ditanya belum akikahnya, nanti nggak kurban itu jadinya, ya. Jadi akikah dengan kurban ini bedanya waktu. Kalau kurban waktunya 4 hari, akikah kapan aja, ya, nggak mesti di 4 hari gitu, ya. Makanya kurban itu tiap tahun, ya, karena memang aturannya begitu. Karena rezeki tahun ini beda sama rezeki tahun kemarin, ya. Kalau kata kita, wah saya mau udah kurban tahun kemarin, jadi nggak kurban lagi, ya salah, ya. Sama aja kalau gajian, kita kerja di mana aja, di perusahaan kita kerja bulan ini digaji misalkan, bulan depan kita kerja kan minta gaji lagi, kata bosnya, kata yang depan kita kerja. Kan bulan kemarin udah gajian, ya. Kita nerima nggak kalau bilang begitu? Nah, kan yang kemarin gajinya kerja tahun bulan kemarin, ya kan? Jadi itu kurban itu syukur rezeki setiap tahun atas rezeki yang diterima. Tentunya tahun ini beda dengan tahun kemarin. Nah, kalau syarat hewan kurban dengan akikah sama, ya. Ini kurban ini sebenarnya tidak menjadi hal yang paling penting banyaknya, tapi yang paling penting adalah benernya kurban. Benernya, dari mana benernya? Karena ada ketentuan syarat kurban itu dari hewannya juga ada, ya. Urutannya paling abdol sampai ke bawahnya juga jelas. Yang paling bagus itu kurban 1 ekor unta untuk sendiri, tuh tingkatan pertama. Yang kedua adalah 1 ekor sapi atau kerbau untuk sendiri, tuh tingkatannya tuh, ya, sendiri, ya. Yang ketiga tuntutannya adalah 1 ekor kambing untuk sendiri. Tuh urutannya ingetin tuh. Dan urutan yang paling akhir adalah kurban sapi untuk 7 orang. Tuh urutannya, ya. Jadi urutannya begitu. Jadi jangan sampai punya pendapat dipaksakan
disediakan untuk satu sapi itu untuk 7 orang, nggak mesti. Seorang lebih bagus, ya. Atau ada 2 yang kurban, harus cari lagi 5, nggak perlu. Itu urutannya tuh, ya, yang paling bagus, ya. Sehingga urutan-urutan itu dilaksanakan. Dari segi apa lagi? Dari segi umurnya, kurban itu sah kalau bentuknya onta yang umurnya 5 tahun ke atas, ya, itu baru sah kurban unta. Kalau unta umurnya 4 tahun 11 bulan, ya, kurang 1 hari aja 5 tahun, nggak jadi juga itu kurban, nggak boleh. Yang kedua, sapi atau kerbau. Sapi atau kerbau juga nggak sembarangan. Kalau belum 2 tahun nggak sah juga. Misalkan sapi kerbau umurnya baru 1 tahun 11 bulan 15 hari, kurang 15 hari nggak jadi, kurang sehari aja nggak jadi. Itu harus lebih 2 tahun atau lebih, ya. Jadi jangan lihat gedenya atau pantasnya, ditanya sama yang tukang sapi, ini udah 2 tahun kok belum umurnya? Kalau belum, mau gedenya kayak apa juga nggak jadi. Nanti kita mau korban, wah korban saya gede banyak nih, nanti cari-cari aja pahalanya nggak ada, karena syarat kurang kesetuannya. Tuh, apalagi kambing. Kambing juga ada syaratnya. Kambing ada 2. Kambing yang bulunya tipis, yang kalau kehujanan takut, atau kambing Jawa namanya, ya. Ada lagi satu lagi kambing yang bulunya tebal, ya, gembel, sama hujan berani. Itu 2. Kalau kambingnya kambing Jawa, ya, harga mati, umurnya harus 2 tahun lebih baru jadi kurban, ya. Umurnya harus 2 tahun lebih, ya. Jangan sampai kurang dari itu yang nggak jadi juga kurbannya, harus 2 tahun, ya. Apalagi kambing yang kalau dipotong bunyinya emak-emak, berarti kambing anak gitu, ya. 2 tahun belum tentu. Jadi jangan lihat body fisiknya, tanya dulu, ini umurnya 2 tahun apa belum. Kalau belum jadi, ya. Kalau ngikut tukang dagang mah yang penting laku, ya. Itu sama syaratnya dengan akikah, ya. Akikah juga sama, hewannya harus begitu. Nah, kalau lebih kendoran lagi, kambing yang bentuknya gembel. Bentuknya gembel ini umurnya 1 tahun lebih jadi. Umurnya tuh, kambingnya gembel, umurnya 1 tahun lebih jadi, ya. Atau, ya, umur 8 bulan, umur 9 bulan, paling minim umur 6 bulan lebih dah. Cuman dia itu udah kupak, copot giginya, ya, itu kupak, itu udah jadi sah untuk kurban. Kalau kambingnya gembel, kambing yang bulunya tebal, ya. Itu bedanya kambing Jawa sama kambing gembel. Sama kayak wanita. Wanita itu mens umur 15, apa balik itu 15 permen, ya. Baliknya wanita, laki-laki itu sama, batasannya umur 15. Tapi umur 10 tahun udah mens, berarti balik, ya. Walaupun baru 10 tahun, belum 15 tahun, tapi udah mens, itu sama tuh kambing domba, kambing gembel tuh. Umurnya batasannya 1 tahun, tapi 8 bulan, 7 bulan udah kupak, balik, itu berarti jadi kambing disembelih buat kurban, ya. Jadi yang bagus ngomongnya, kalau ditanya ini kambing buat apa, jangan sampai lupa sebut ini buat sunah kurban, ya.
Ini sapi buat ibadah sunnah kurban. Karena kalau yang sifatnya nazar, wajib kurban itu dagingnya nggak boleh dimakan. Ya, kalau kurbannya kurban sunnah boleh sepertiga diambil, sepertiga buat dibagi, sepertiga buat disimpan. Bahkan dianjurin itu mayat kurban, makan hewan kurbannya. Dan dianjurin bagian yang paling dianjurkan diambil adalah apa? Bagian hati. Kambing yang kecil atau hati itu yang disuruh. Ya, hati itu penting. Mengapa? Itu penjelasannya kayaknya udah minggu lalu ya, tentang hati. Ya, hati yang paling enak itu hati. Ya, itu. Ya, itu hati. Jadi itu tata cara dari umum. Ya, bukan bilangan kurban itu banyaknya, tapi kalau nggak benar ya repot. Sama kayak umroh seringnya tuh, bukan dihitung seringnya, tapi benernya. Ya, kalau sering-sering nggak tahu, ya sayang duit. Ya, kan pernah diajarin tuh umroh. Umroh diantaranya waktu tawaf dia itu misalkan nggak tahu dari kamar mandi, sendalnya itu ditenteng-tenteng. Kamar mandi kan buang air kecil kan di bagian bawahnya kan kena itu. Ya, najis itu sendal. Udah gitu sendalnya ditenteng di bawah tawaf. Lah kalau itu bawa najis kira-kira jadi bukan gitu. Hah? Ya, repot gitu kan? Kecuali memang dia tahu ini najis, dicuci dulu bersih, udah suci baru dibawa nggak apa-apa. Ya kalau main sembarangan aja, ya muter aja nggak jadi, karena nggak boleh ya ada najis atau nggak punya wudhu untuk melaksanakan tawaf. Sama itu juga kurban. Ya. Jadi kurban seperti itu. Dan yang cakep mah, ya walaupun ini kebanyakan daripada kita, kalau sapi kurbannya di musola atau di masjid, dia ngikutkan kurban kambing misalkan. Ya, saya kambing kurbannya, tapi mesen sama panitia biar supaya dibaginya sapi. Nggak boleh. Ya, ada nggak yang kira-kira itu? Iya jangan. Ya, yang dia bagiannya apa namanya kambing ya kambing. Ya, dan yang biasa kan yang paling enak itu kan keluarga. Ibu bayangin deh kalau naik angkot kira-kira orang pada ngobrol aja nggak dari Geduk kemarin ini naik angkot kuning, ya dia naik situ sendiri. Kira-kira sama penumpang lain pada ngobrol nggak? Enggak, karena nggak kenal. Nah itu kurban juga kalau yang tujuh orang, sepertujuh sebenarnya ya, sepertujuh, satu dibagi tuh 7. Kalau orangnya nggak kenal, ya laki dicampur perempuan sampai 7 orang, ya begitu tadi tuh, enak nggak kira-kira? Ya nyampur sama yang nggak dikenal. Yang paling enak kan mobilnya BMW dingin sendiri lagi naiknya kalau nggak berdua, itu paling mantap.